datang di Erdoganisia. Bentar, sepertinya kita udah ganti nama sudah lama. Hai, selamat datang di Iqbal Erdogan tutorial di sesi videografi untuk jurnalistik sekolah. Sudah lama saya hiatus membahas materi ini. Terakhir saya membahas materi ini pada Oktober 2018 dan sekarang sudah bulan Oktober 2020, persis 2 tahun yang lalu. Tapi saya tetap berkomitmen untuk melanjutkan materi ini semisal ada pembaruan atau penambah materi sehingga bisa menyesuaikan dengan kondisi dan situasi yang terjadi belakangan ini. Untuk melengkapi materi sebelumnya yakni terkait dengan tips menggunakan smartphone untuk keperluan jurnalistik, kali ini kita akan membahas tentang citizen journalism. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang apa sih citizen journalism, kemudian perbedaannya, dan apa implementasi yang bisa kita terapkan untuk keperluan jurnalistik sekolah. Tak perlu berbasa-basi, langsung saja. Apa sih citizen journalism itu? Citizen journalism atau kita sebut sebagai jurnalis warga merupakan suatu aktivitas jurnalistik yang dilakukan oleh warga biasa. Dalam artian ini bukan wartawan profesional ya. Konsep citizen journalism itu sendiri didasarkan pada public citizen atau masyarakat umum yang berperan aktif dalam proses pengumpulan, pelaporan, analisis, dan menyebarkan berita serta informasi. Jurnalistik merupakan sebuah proses penulisan dan penyebarluasan berita. Karenanya, dasar pengetahuan dan keterampilan jurnalisme warga adalah pemahaman terkait kemampuan menulis berita. Dari dasar keterampilan menulis berita tadi, nanti berkembang kemampuan menulis karya jurnalistik lain seperti feature, artikel opini, foto jurnalistik, lalu jurnalistik penyiaran yang meliputi radio dan televisi. Meskipun ini bukan aturan saklek, namun ada syarat umum terkait dengan CJ atau citizen journalism. Yang pertama, materinya eksklusif. Yang kedua, materinya menarik dan memiliki nilai berita yang tinggi. Dan yang ketiga, materi tidak tercover atau tidak terjangkau oleh jurnalis profesional. Posisi CJ sebenarnya itu saling melengkapi dengan jurnalis profesional, dapat memperkaya wawasan dan informasi yang belum tentu bisa didapatkan oleh para jurnalis profesional. Keunggulan dari CJ, yang pertama adalah murah, cepat, dan mudah diakses. Yang kedua, memberikan kesempatan masyarakat untuk mengekspresikan pendapatnya. Yang ketiga, munculnya sudut pandang baru. Yang keempat, menjadi pelengkap media tradisional atau media mainstream dalam melaporkan berita. Yang kelima, mendukung fungsi watchdog atau kontrol sosial. Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk memulai menjadi CJ? Yang pertama adalah konten orisinal. Yang kedua, etika publik. Etika publik ini sebenarnya lebih ke tata krama, norma, ataupun sopan santun yang terkait dengan lingkungan setempat. Kemudian ketiga adalah format berita dan konsistensi. Bisa meliputi pengertian berita, nilai berita, kemudian unsur 5W1H, struktur naskah berita, bahasa jurnalistik, dan etika penulisan berita atau kode etik jurnalistik. Selain faktor itu, kita juga bisa membuatnya beralur seperti bercerita, dimulai dari pembukaan, kemudian penjelasan, dan diakhiri dengan penutup. Contohnya, kamu bisa cek link di atas atau di deskripsi. Meskipun hanya jurnalisme warga, berita yang dibuat haruslah akurat dari segi penulisan dan konten. Karenanya, jurnalis warga memerlukan verifikasi dan cek-recek data. Sebab itulah, peran pers profesional tetap harus ada sebagai pihak yang menyeleksi berita yang masuk. Ketika materi ini dibuat di tahun 2018, ada beberapa media yang masih menerima karya jurnalisme warga dalam bentuk audiovisual seperti TVRI dengan jurnalisme halayak, Kompas TV dengan citizen journalism, dan NET dengan program NetCJ. NetCJ tertanggal Juli 2020 masih aktif, namun beberapa lainnya sudah tidak terdengar. Entahlah masih aktif atau tidak. Mungkin cukup sekian video kali ini, semoga apa yang
saya sampaikan bisa bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa like, share, komen, dan jangan lupa subscribe akun channel ini. Thank you and break the link.